Halo semua, udah lama nih gak lama review mobil baru. Nah sekarang saya di Raffatan dan sini ada Asus Sirion terbaru yang baru saja facelift dan lokasinya sekarang di Astra del Sumaguo. Namun seperti apa mobil ini, kita simak videonya. Nah, tahun ini Daihatsu meluncurkan Sirion facelift setelah kemunculan generasi model ini di tahun 2018. Nah, Sirion sekarang punya banyak sekali ubahan, terutama di bagian depannya. Dia sekarang menggunakan tampilan sekarang lebih arahnya lebih sporty dibandingkan model sebelumnya, terlihat lebih elegan. Kelihatan dari desain sporty ini, dia mukanya seperti X seperti ini ya, X shape dengan sesuai dengan bahasa desain dari Peero 2. Kenapa Peero 2? Karena memang mobil ini diimpor langsung dari Malaysia dan dibuat oleh Peero 2. Dan di sana di Malaysia itu MAV ini atau Daihatsu Sirion ini sangat laris di pasaran Malaysia. Nah, kelihatan di sini dia lebih sporty ini. Kenapa? Dia setelah dari desain X ini, dia juga list chrome itu dia lebih minim. Dia cuma ada bagian list chrome yang panjang dari lampu sampai grillnya seperti itu. Lalu juga di lampu LED-nya, dia sebenarnya desainnya sama, cuma dia dibikin ornamen itu agak berbeda untuk dibikin inline sama garis grillnya seperti itu. Lampu sini tetap menggunakan LED juga. Lalu untuk bumper sini juga memang berubah seperti itu dengan ditambah dengan garis tengah di bawah sini. Nah sayangnya di Indonesia itu dia ditambahkan derek atau pokoknya sama sekali. Jadi semuanya benar-benar polos aja seperti itu. Padahal di Malaysia sendiri itu PVN tipe tertinggi, dia dipasangnya sebuah DRL yang memberikan kesan yang lebih elegan lagi. Nah, ngomong-ngomong soal mesinnya tadi, dia mesinnya itu tetap menggunakan mesin 1300cc 1NR VE, ya sama seperti Avanza yang terbaru sekarang. Dan tenaga sendiri 95 PS dan torsi 121 Nm dengan pilihan transmisi CVT yang menggunakan MTT satu-satunya opsi transmisi di Sirion terbaru. Kenapa? Karena di Malaysia sendiri manual itu udah nggak begitu laku dibanding sama Matic, sehingga hanya misalkan CVT saja. Nah, di Malaysia sendiri dia juga punya opsi transmisi yang opsi mesin yang 1500cc, yaitu mesin lebih besar, dan itu jauh lebih laku dibandingkan mesin yang 1300cc. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya sedikit. Nah, untuk bagian samping sendiri memang tidak banyak perubahannya. Dilakukan cenderung minim sekali ubahan di sini. Dia hanya ketambahan spionnya warna hitam seperti ini, lalu tambah semacam side skirt. Lalu juga peleknya sama aja, tidak banyak berubah. Kita masih berukuran 15 inci seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal desain sampingnya sendiri, ini memang desainnya memang berubah total ya. Karena di sini juga kalau dulu kan sendiri itu kebetulan ngotak ya. Nah, sekarang dia bikinnya jadi jauh lebih panjang ya, sehingga beri kesan yang lebih dewasa. Sekarang masuk ke bagian belakangnya. Nah, sama seperti bagian sampingnya, ini memang di belakang ini cenderung minim sekali ubahan, kecuali bagian bumper ini. Jadi bumpernya ini dia didesain dibikin inline sama bagian depannya. Jadi mirip kan, ada bagian bawahnya kayak ala bumper itu buat taruh plat nomor, sama di bagian samping kiri kanannya ada semacam ornamen garis itu memberikan kesan yang lebih sporty seperti itu. Lalu yang lain tetap sama, dia antenna sudah shark fin modelnya sirip hiu, ada spoiler terintegrasi, lalu juga lampunya sudah LED, nggak banyak berubah desainnya, serta dia juga ada emblem Sirion. Nah, itu membedakan dengan Peero 2 MAV. Jadi untuk informasi saja, ini memang Sirion yang facelift ini dia ada dua tipe, yaitu tipe X dan juga tipe R. Itu sama-sama mesinnya 1300cc. Nah, cuma memang di sini walaupun dia udah punya dua tipe yang berbeda, di sini nggak ada pembedaan emblem tipe di sini. Di sini kan nggak ada, kan ini kan tipe R. Ini harus ada Sirion 13R. Ini kalau di sini nggak ada sama sekali. Nah, perbedaan antara dua tipe tadi itu yang tadi ngomong exterior ada di bagian body kit, yang tadi kan di bagian R tadi aku lupa ada spoilernya, sedangkan tipe X itu nggak ada. Lalu juga di bagian sampingnya, kalau di R ini ada side skirt, kalau di X itu nggak ada sama sekali, polos aja seperti itu. Nah, lanjut kita ngomongin bagasinya. Sekarang kita langsung buka. Nah, sebelum lupa, kita yang kuncinya seperti ini. Ini kuncinya jadi seperti kepunyaan Rocky dan Xenia terbaru, cuma bedanya dia ada dua tombol tambahan. Yang pertama ini buat buka bagasi, yang kedua ini buat alarmnya. Sekarang kita coba buka bagasinya pakai ini. Nah, langsung aja di sini. Jadi masuk begini. Nah, ini memang bagasinya juga cukup luas ya untuk sebuah city car, dan bahkan di bagian Pro model sendiri dia ada menampilkan ilustrasi bagasi Sirion yang bisa memasang dua buah koper besar sama satu buah drum seperti itu. Jadi memang cukup besar bagasinya. Lalu untuk bagasi ini bisa dilipat 40-60 dan itu menghasilkan ruang bagasi yang cukup besar dan cukup rata seperti itu ya. Lalu ditambah juga ada di bawahnya ada lampu bagasi yang masih halogen, ada separator juga, ada cargonet, dan di bawah sini juga ada ban serep full size alloy sepertinya, bentukannya mirip sama di eksteriornya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian interiornya.
Nah, saya masuk ke bagian interior dari Daihatsu Sirion terbaru atau yang versi facelift-nya. Nah, ini untuk desain dashboard ini memang tidak banyak berubah ya, sama sekali nggak ada yang berubah. Di desain itu memang seperti bagian eksterior yang model terus sebelumnya, yaitu dia cenderung lebih elegan dan benar-benar original dari kepunyaan desain dari Peridot itu sendiri. Nah, kelihatan dari sendiri ini desain dashboard ini, terutama bagian tengahnya itu kelihatan seperti mengarah ke bagian diver. Jadi bagian tengah tuh kayak AC, head unit sama AC itu seakan-akan mengarah ke bagian divernya seperti itu. Lalu juga untuk bagian joknya ini memang kalau nggak salah motifnya juga baru ya, motifnya warna fabrik seperti ini dengan warna hitam yang memberikan kesan yang sporty juga. Tapi di Malaysia di Peridot 2 Myvi yang tipe tertinggi itu joknya udah lapisan kulit semua dengan bagian warna merah yang cukup dominan. Apalagi di bagian dashboard itu bagian kisi-kisi kayak kisi AC, sebelah kiri kan juga itu warnanya merah juga. Jadi kesannya sangat sporty juga racing. Nah, selain untuk bagian facelift ini bagian dashboard jadi lebih banyak common part dengan mobil-mobil Daihatsu yang lainnya. Satu yang contoh pertama di bagian setir. Setirnya ini dia boleh dikatakan sama persis dengan kepunyaan Race, Rocky atau kalau Peridot tuh kayak Ativanya kan. Nah, di sini ini dia di sebelah kanan dia ada tombol buat audio, buat mengatur MID, sama juga buat Bluetooth telepon. Nah, sebelah kanan itu kosong, namun di bagian bawahnya ada tombol buat tripnya. Lalu juga dilengkapi dengan jahitan warna putih yang beri kesan yang lebih mewah dan premium. Lalu yang kedua ada di bagian speedometernya. Kita akan nyalakan langsung mobilnya sedikit. Oke, proses. Nah, dia langsung suara cing gitu kan. Jadi ini panel instrumen atau speedometer itu boleh dikatakan bukan cuma mirip, tapi persis sama scene terbaru. Yang beda kan hanya di bagian animasi opening itu, begitu kita ke starter itu langsung nyala mukanya Sirion sama ada welcome-nya. Tapi setelah kita nyalakan lalu dia akan berganti dengan tampil MID yang persis sama dengan punya Xenia. Contohnya kayak ada buat ngatur informasi mobilnya, kemudian ngatur fitur segala macam sini. Lalu kira-kira tentu saja ada speedometer, ada juga tachometernya seperti itu. Pokoknya mirip sama Xenia terbaru. Lalu juga head unitnya ini juga mirip dengan kepunyaan Xenia Rocky, mirip modelnya ya. Jadi terutama di bagian interface-nya itu mirip sama bentukannya, tapi bedanya ini dia banyak kan warna birunya seperti itu. Dan head unit ini dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, sebuah fitur yang bahkan di Peridot Myvi sendiri nggak ada sama sekali fitur tersebut. Kalau di bagian tengahnya ada tombol engine start stopnya, dan di bagian bawah lagi ini yang cukup unik ya, karena dia tombol central lock ini yang tombol kunci gebok ini itu dia taruh di tengah. Biasanya kalau mau mobil itu kebanyakan taruh di bagian door trim di sebelah sini, tapi sama Peridot 2 itu biasanya dia taruh di bagian tengah sini. Bukan cuma Myvi tapi juga kayak Axia, kayak Asus segala macam dia taruh di bagian tengah sini. Unik ya. Lalu di sebelah kanan juga ada seatbelt reminder yang lengkap untuk semua penumpang, 5 penumpang di Sirion ini gitu. Lalu di bagian bawah ini dia ada AC digital yang sudah sangat lengkap pengaturannya. Ada mode pengaturannya seperti arah semburannya, ada kaki, ke kepala, segala macam ya. Lalu ada memori AC. Lalu di sini ini ada transmisinya sudah CVT, di mana dia di awal saya sebutkan bahwa ini ada satu-satunya opsi transmisi ada di Sirion. Jadi udah nggak ada manual lagi. Dengan di sini ada P, R, N, D, S dan B, ya kan? Lalu apalagi ini masih manual ya, dan belum ada armrest di sebelah sini. Oh ya, di interior di Sirion terbaru juga punya 2 fitur baru lainnya, yaitu yang pertama ada idling start stop. Jadi kalau kita lagi lampu merah itu dia akan mati sendiri selama berapa waktu. Pokoknya selama lampu merah itu akan mati sendiri. Lalu yang kedua dia ada air purifier yang sangat berguna di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk fitur safety-nya sendiri ini dia juga sebenarnya sama aja ya. Dia tetap punya airbag 4. Jadi ini boleh dikatakan Sirion ini merupakan satu-satunya mobil Daihatsu yang paling lengkap airbag-nya, karena lainnya cuma ada 2. Nah, kalau ini dia ada ekstra 2 airbag di bagian sisi joknya seperti ini. Lalu dia ada ABS, EBD lengkap semua. Lalu juga ada stability control, ada hill assist. Pokoknya ini boleh dikatakan dia punya aspek fitur safety bahkan lebih lengkap dibanding Rocky dan Xenia yang sudah punya advanced safety assist. Sedangkan di Sirion ini dia belum punya fitur advanced safety assist seperti di Malaysia sana. Kalau bicara mengenai fitur advanced safety assist ini dia memang sangat lengkap ya. Dia ada pre-collision warning, pre-collision braking, kemudian lane departure warning, ada pedal emergency control, sampai yang tipe tertingginya di Malaysia sana itu dia juga udah punya adaptive cruise control, lane keep control. Pokoknya ini benar-benar mewah sekali. Tapi sayangnya di sini di Sirion ini memang tidak ada fitur-fitur tersebut. Makanya di bagian setir ini dia ada satu space kosong di belakang ini yang biasanya di Malaysia itu jadi tempat buat adaptive cruise controlnya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian jok belakangnya. Nah, saya masuk ke jok belakangnya dari Daihatsu Sirion terbaru atau facelift.
Ini kelihatan banget ya bahwa jok ini lega banget buat diduduki buat orang dewasa. Ini masih ada jarak sekitar 1 jengkal. Ini berapa nih? Mungkin 1,5 jengkal. Pokoknya ini lega banget untuk diduduki oleh orang-orang dewasa untuk ukuran sebuah city car juga. Lalu jok ini memang bahannya lembut dan enak diduduki juga, dan dia lengkap dengan aspek safety-nya. Pertama-tama dia ada Isofix di sini, kemudian seatbeltnya juga lengkap ya, jadi 5 penumpang semua dapat seatbelt 3 titik. Tapi memang headrestnya masih ada 2 aja nih, nggak ada bagian tengah buat headrest di sini juga. Pokoknya ini mungkin lebih cocok buat anak kecil ya, seperti itu. Oh iya, satu lagi, ini jok belakangnya juga bisa direbahkan 1 step. Jadi kita kalau mau lebih relax ya, kalau mau selama duduk di sini, kita bisa rebahkan sedikit sehingga duduk di mobil juga jadi lebih nyaman. Terus mengenai fitur-fitur yang hanya ada di sini, itu dia ada macam-macam, ada 2 macam-macam fitur. Yang pertama, ini dia ada charger HP. Ini adalah tempat buat charger HP. Biasanya kalau mobil itu kalau charger HP dia bagian di tengah sini, di belakang armrestnya. Tapi di sama Sirion itu tempatnya ditaruh di bagian samping sini nih. Jadi terus dia ada buat tambahan tempat taruh HP. Jadi kalau ngecas tinggal taruh sini lebih gampang seperti itu. Lalu yang kedua, dia ada semacam jempitan buat taruh kayak tas atau atau kayak barang belanjaan tuh, sehingga dia nggak mudah jatuh sih gitu. Dia cukup rapat loh di sini ya kan. Lalu di depan saya juga ada 2 kantong jok, serta dia ada gantungan buat taruh barang belanjaan sini. Pokoknya Sirion ini memang lebih praktis dan nyaman untuk diduduki. Nah, sekarang masuk bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan mengenai Daihatsu Sirion terbaru ini, Daihatsu ini memang Sirion ini membuktikan bahwa Daihatsu masih berkomitmen di kelas city car non LCGC. Kenapa? Karena memang pemainnya sendiri juga nggak begitu banyak ya. Masih ada Honda Brio RS sama Suzuki Ignis dan juga Daihatsu Sirion. Sedangkan lainnya adalah berupa LCGC semua. Tapi ini membuktikan bahwa Sirion ini masih bisa bersaing dengan pasar city car didominasi oleh Honda Brio, dan mereka bisa menjual dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Boleh dikatakan untuk sebuah city car dengan harga yang nggak nyampe 240 jutaan, ini termasuk fitur yang tergolong sangat lengkap. Meskipun dia mempunyai kayak Advanced Safety Assist seperti di Malaysia atau fitur-fitur lainnya, tapi setidaknya ini untuk konsumen Indonesia ini masih sangat cukup buat produk city car seperti ini. Nah, jadi buat apa Sirion ini nggak begitu laku dibandingkan model sebelumnya? Harusnya dengan adanya facelift seperti ini, mungkin Daihatsu jadi lebih semangat jualannya, kemudian juga mobil ini lebih banyak lalu jalan seperti itu, sehingga mereka akan bisa menaikkan pamor dari Sirion itu lagi. Oke, jadi mengenai review mengenai Daihatsu Sirion facelift terbaru tahun 2022. Terima kasih buat sudah menonton video review ini, dan juga terima kasih buat Mbak Sinta dari Asta Daihatsu Maguwo yang berikan kesempatan untuk review Daihatsu Sirion facelift. Jangan lupa juga untuk klik like dan share untuk video ini, dan juga subscribe channel Indra Fatan, dan juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk informasi bos buat dunia otomotif. Saya jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.